Leading innovation diawali dari cerita seorang presiden yang melakukan inovasi. Sebagian besar pemimpin berpikir bahwa presiden akan memilih penerbit senior dari salah satu penerbit majalah atau koran, atau salah satu anggota tim eksekutif untuk memimpin proyek strategis ini. Namun presiden memilih Tammy, seorang wanita berusia 35 tahun yang berpengalaman di bidang marketing. Dia adalah seorang direktur di New Ink dan bekerja selama 2 tahun. Saat meeting eksekutif, orang-orang mempertanyakan pemilihan Tammy sebagai leader tim inovasi yang sangat strategis ini. Mereka merasa bahwa proyek ini berat untuk Tammy. Setelah perdebatan selesai, Presiden menjelaskan logikanya. Dia merasa bahwa tantangan ini membutuhkan perspektif yang baru. Proyek inovasi memerlukan ide-ide yang fresh dan sebuah pendekatan yang berbeda, mulai dari atas. Dia percaya bahwa hal ini merupakan masalah yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Dia takut jika mereka akan kembali pada apa yang telah mereka lakukan saat mereka sukses, yang mana tidak berlaku lagi pada situasi yang unik ini. Dia menyimpulkan, proyek ini membutuhkan seseorang yang menggunakan pengalaman dan pengetahuan masa lalu kita, namun tidak akan dibatasi olehnya, sehingga aku memilih Tammy. Cerita ini adalah contoh yang menjelaskan potensi masalah unggul dalam analytical intelligence yang dibutuhkan oleh innovation intelligence. Ada 4 area dalam leading innovation: leading self, leading innovation teams, leading in tech work units, leading enterprise for innovation. Leading self adalah memimpin diri sendiri. Ada 3 karakter yang di-highlight dalam leading self ini. Yang pertama, think holistically. Yang kedua, have a horizontal view. Yang ketiga, leverage conversation. Leader yang efektif perlu berpikir secara holistik. Yang pertama, leader perlu tahu kapan mengaplikasikan analytical intelligence dengan menggunakan logik, pengetahuan, dan pengalaman yang ada saat ini untuk mengembangkan pemahaman dari isu yang rumit. Yang kedua, leader perlu tahu bagaimana memastikan timnya bekerja dengan sikap kecerdasan emosional. Yang ketiga, leader juga perlu memiliki pemahaman yang penuh dengan pemikiran proses inovasi dan tahu bagaimana membantu pegawainya dan tim untuk mendapatkan akses, dan mereka diperlengkapi dengan kecerdasan inovasi sehingga mereka mampu menyelesaikan isu yang rumit. Leader yang efektif perlu memiliki pandangan yang horizontal. Terkadang dalam tim ada yang namanya silo. Silo adalah keadaan di mana subculture dalam suatu organisasi menjadi lebih dominan daripada culture dari keseluruhan organisasi. Karakter dari silo adalah mereka yang ada dalam subculture tidak bersedia untuk berkolaborasi secara horizontal dan juga tidak mau berbagi informasi dengan grup lain. Untuk menghancurkan tembok silo, maka leader harus memikirkan bahwa unit-unit yang beragam ini seperti island atau pulau-pulau. Supaya menjadi terintegrasi dengan pulau-pulau tersebut, maka dibutuhkan jembatan-jembatan yang menghubungkan dari suatu pulau ke pulau yang lain. Atau bisa juga diperlukan suatu boat dengan kecepatan tinggi untuk mencapai pulau-pulau tersebut, sehingga seluruh enterprise terkoneksi satu dengan yang lain. Pemimpin perlu memikirkan bahwa bagian-bagian yang bermacam-macam ini sangat penting untuk kebutuhan enterprise. Maka leader perlu berpikir
Bagaimana caranya supaya setiap bagian ini saling terkoneksi satu dengan yang lain? Nah, manfaat dari pandangan horizontal. Yang pertama, leading innovation teams. Organisasi yang berinovasi seringkali terjadi di dalam tim yang berorganisasi, tim yang berinovasi juga dengan anggota yang beragam. Mereka bisa melihat suatu isu dari perspektif yang berbeda dan memperoleh wawasan ke dalam kompleksitas masalah yang mendasarinya, sehingga mereka bisa menyelesaikan isu yang rumit. Yang kedua, leading intact work units. Ketika menghadapi masalah yang rumit, leader perlu horizontal view dengan cara membawa perwakilan dari departemen lain, key stakeholders dan customer ke dalam tim mereka, sehingga mereka boleh berkolaborasi dan menghasilkan suatu inovasi thinking dan membuka wawasan mereka, sehingga inovasi mereka dapat menjadi solusi yang terbaik di dalam suatu organisasi. Perhatikan contoh berikut. Ini Budi, dia adalah seorang pemimpin tim. Dia sudah menjelaskan cara A, B, dan C kepada timnya. Namun lihat, Tony dan Lani masih kebingungan untuk menangkap apa yang dimaksud oleh Budi. Hal itu dikarenakan 1. Tingkat pemahaman bahasa yang berbeda antara atasan dan karyawan. Yang kedua, atasan seringkali sulit menerjemahkan apa yang ia maksud. Yang pertama, buat sesuatu yang tersirat menjadi tersurat. Apa yang atasan ketahui terkadang tidak diketahui oleh bawahannya. Yang kedua, ajak karyawan untuk saling mengetahui apa yang menjadi masalah dan kekhawatiran bersama. Yang ketiga, kita harus menerima tantangan yang menjadi masalah di dalam tim. Yang keempat, hindari adanya judgement kepada orang-orang dan terima adanya perbedaan. Yang kelima, pemimpin harus menyadari bahwa ide dapat datang dari mana saja. Yang keenam, munculkan pemahaman yang sama akan masalah yang terjadi. Sepuluh peran penting seorang leader tim inovasi. Yang pertama, menetapkan arah dari tim. Leader harus memberitahu yang menjadi tujuan dari tim tersebut. Yang kedua, menetapkan batasan di mana tim inovasi dapat beroperasi. Yang ketiga, ajak anggota tim untuk selalu berinovasi secara terus-menerus. Yang keempat, berikan fasilitas dan sumber daya yang tepat kepada anggota tim. Langkah ini mengharuskan seorang leader untuk membuat aturan yang jelas dan disepakati bersama, sehingga tercipta kondisi yang baik dan timbul kepercayaan masing-masing anggota tim. Seringkali saat inovasi terjadi, muncul rintangan dari lingkungan sekitar. Seorang leader harus mampu mengatasi masalah tersebut dan melindungi anggota tim. Lalu, berikan reward kepada mereka yang telah memberikan inovasi. Seorang leader harus dapat menjadi contoh bagi tim untuk melakukan inovasi secara terus-menerus dan mengajak tim untuk mempertahankan inovasi dan tetap ke dalam visi dan misi. Topik pembahasan kami berikutnya adalah mengenai Leading Intact Work Unit atau mengenai bagaimana memimpin perusahaan atau suatu organisasi dengan baik. Ada 5 cara yang harus diperhatikan oleh seorang leader untuk mengaplikasikan Leading Intact Work Unit itu dengan baik. Apakah itu? Yaitu sebagai berikut.
Welcome to Make Your Company an Innovation Leader in 5 Steps. Innovations are absolutely important for a successful future of companies. To increase the innovative power, you have to modify these 3 dimensions. A strong foundation. Untuk kelanjutan video dari Apply yang kelima, kita bisa dapat melihat atau melanjutkan di link YouTube yang sudah saya tampilkan di slide ini. Untuk bagian materi ini, demikian yang bisa saya sampaikan. Kami akan menjelaskan model cara pikiran inovatif pada tim eksekutif. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh model cara pikiran inovatif pada tim eksekutif, kami akan menyajikan sebuah ilustrasi di mana sebuah tim eksekutif sering berbicara tentang pentingnya inovasi, tetapi tetap tidak menyadari bagaimana perilaku mereka berkontribusi untuk menghambatnya. Di beberapa kesempatan, tim eksekutif sering mengundang karyawan mereka untuk hadir menjadi pembicara atau presenter di pertemuan mereka untuk melaporkan atau mengungkapkan hasil temuan mereka di perusahaan. Beberapa anggota tim eksekutif ternyata memiliki kebiasaan buruk menembak pembicara sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan apa yang sedang dibahas. Tim merasa bangga karena saling mengkritik dan berusaha mengakali satu sama lain. Ketika kesempatan presenter tersebut datang ke pertemuan eksekutif untuk mempresentasikan atau membicarakan, melaporkan, atau mengungkapkan hasil temuan mereka di perusahaan, para eksekutif melihatnya sebagai peran mereka untuk cenderung menginvestigasi atau mencoba menyodok ide-ide pencarian untuk menunjukkan bahwa mereka lebih pintar daripada karyawan dan bahwa karyawan tersebut harus bekerja lebih keras. Mereka percaya bahwa perilaku ini meningkatkan kualitas hasil atau pendapatan perusahaan. Menurut kalian, sudah tepatkah perilaku dari tim eksekutif ini? Ya, benar. Perilaku tim eksekutif seperti ini membuat karyawan takut menghadiri pertemuan eksekutif karena mereka percaya mereka akan malu dalam proses dan kredibilitas mereka akan terancam. Para eksekutif ini tidak tahu bagaimana mendengarkan satu sama lain atau bagaimana memanfaatkan pembicaraan. Proses mereka memandang pendek dan akhirnya menghambat inovasi dalam perusahaan. Ketika eksekutif menyadari pentingnya inovasi, mereka dapat memiliki pengaruh besar pada para pemimpin di organisasi mereka dengan memungkinkan mereka untuk fokus pada inovasi terkemuka. Eksekutif memberi sinyal apa yang penting dengan keputusan kunci mereka, seperti siapa yang mereka promosikan, siapa yang akan memimpin proyek-proyek utama, dan siapa yang akan keluar dari organisasi. Mereka juga menunjukkan apa yang mereka yakini ketika organisasi di bawah tekanan. Jika tim eksekutif tidak konsisten dalam bidang inovasi, maka karyawan seringkali tidak akan percaya pada pembicaraan tentang perlunya inovasi dan tidak akan fokus pada hal itu. Berikutnya, kami akan menjelaskan promosi pemimpin eksekutif yang inovatif menjadi senior tingkat eksekutif. Sekali lagi, sebelum kami menjelaskan lebih jauh,
kami akan menyajikan sebuah ilustrasi. Simaklah ilustrasi berikut dengan cermat. Adalah seorang wakil presiden sebuah lembaga keuangan besar telah menyelesaikan proyek besar ketiganya dalam 5 tahun, membangun bisnis dari nol hingga lebih dari $1 miliar dalam penjualan melawan segala rintangan dan berhasil menutup celah besar dalam operasi organisasi. Kedudukannya sekarang adalah eksekutif paling sukses di levelnya dan dipuji di depan umum atas keberhasilannya oleh CEO. Namun, selama periode 2 tahun, 5 rekan eksekutif dipromosikan ke tingkat eksekutif senior, dan wakil presiden penjualan tersebut tidak dipilih. Setiap kali, wakil presiden hanya diberitahu bahwa mereka sedang menunggu kesempatan yang tepat yang sesuai dengan gaya dan keahliannya. Tahun berikutnya, rekan kerja lain dipromosikan. Kali ini wakil presiden bidang penjualan tersebut mendekati seorang eksekutif senior yang ia kenal baik dan menanyakan alasan sebenarnya mengapa ia tidak dipromosikan. Dia mengatakan, eksekutif senior sebagai sebuah kelompok melihatnya sebagai seorang maverick. Mereka menganggap keterampilannya luar biasa dalam memecahkan masalah kompleks yang membutuhkan solusi inovatif. Tetapi ia terlalu radikal dan ia tidak memiliki kepribadian yang tepat untuk menjadi eksekutif senior di organisasi mereka. Teman-teman, yang perlu kita ketahui dari cerita di atas adalah seorang maverick. Yang perlu digarisbawahi, kata maverick adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang atau organisasi yang tidak konvensional yang seringkali memiliki sudut pandang yang tidak biasa. Selanjutnya adalah apakah ada yang salah dari cerita yang dialami oleh wakil presiden tersebut? Mari kita telusuri. Tingkat eksekutif senior sering diwakili oleh sekelompok pemimpin konservatif yang berpikiran sama, sedangkan pemimpin inovatif jarang dipromosikan ke tingkat eksekutif senior. Dalam kisah yang kita dengar tadi, lembaga keuangan menyebut bahwa wakil presiden penjualan ini sebagai seorang yang maverick karena ia mampu berhasil pada tugas-tugas terberat meskipun ada peluang rendah yang diberikan kepadanya oleh eksekutif senior. Tetapi ketika tiba saatnya untuk mempertimbangkan untuk naik pangkat menjadi eksekutif senior, apa yang terjadi dalam organisasi ini adalah apa yang sering terjadi. Maverick dilewatkan demi eksekutif lain yang mengelola bisnis tradisional dengan risiko yang lebih rendah. Memahami faktor ini sangat penting bagi eksekutif senior di organisasi besar dan konservatif yang ingin berkomitmen pada inovasi dan pembaharuan. Kecuali jika mereka melanggar pola dan mengundang maverick ke level eksekutif senior, perusahaan mereka mungkin tidak akan menjadi lebih inovatif dan berubah cukup cepat untuk terus menjadi sukses. Berikutnya adalah penjelasan tentang ensure key organizational levers support innovation. Eksekutif memiliki kontrol langsung dan tidak langsung atas sebagian besar kunci organisasi untuk inovasi. Ada 3 area di mana eksekutif memiliki pengaruh langsung. Di antaranya, yang pertama, menciptakan budaya inovasi. Pendekatan tim eksekutif terhadap inovasi menetapkan nada dan contoh bagi karyawannya untuk menentukan
apakah mereka harus menganggap serius inovasi? Jika tim eksekutif adalah model pemikiran inovatif, maka kemungkinan lebih besar bahwa tim di seluruh organisasi akan merangkul pemikiran inovatif. Namun, jika tim tidak konsisten dalam bidang inovasi, maka karyawan seringkali tidak akan percaya pembicaraan tentang perlunya inovasi dan tidak akan fokus pada hal itu. Yang kedua adalah melembagakan proses dan struktur organisasi yang mendukung inovasi. Yang ketiga, eksekutif perlu memastikan bahwa ada rencana inovasi skala perusahaan yang diatur, diukur, dan terus ditingkatkan. Kunci yang jarang digunakan untuk tujuan inovasi adalah pengembangan rencana inovasi skala perusahaan yang dapat dilacak dan dipantau secara teratur. Dari data, banyak eksekutif mengklaim bahwa inovasi sangat penting bagi organisasi mereka. Namun, mereka tidak mengembangkan rencana sistematis untuk memfokuskan upaya inovasi pada bidang prioritas. Mereka juga tidak memiliki proses tata kelola untuk mensponsori dan melacak perkembangan tim inovasi mereka. Eksekutif perlu menerapkan keunggulan manajerial yang mereka terapkan pada implementasi hasil yang didapatkan hari ini pada perusahaan untuk kepemimpinan inovasi pada jangka waktu yang akan datang. Berikutnya akan dibahas tentang hambatan untuk inovasi. Eksekutif memiliki peran unik dalam menghilangkan hambatan inovasi di perusahaan mereka. Mereka harus sangat menyadari apa yang dapat menghambat inovasi tersebut. Beberapa hambatan utama yang sering ditemukan adalah masalah orang, masalah proses, dan masalah inersia. Yang pertama adalah masalah orang. Beberapa individu mungkin lebih suka status quo, dan karena itu, mereka mencari cara untuk memblokir atau memperlambat inovasi. Individu-individu semacam ini bermasalah jika mereka beroperasi secara independen. Tetapi, masalahnya diperbesar ketika mereka berada di posisi kepemimpinan atau posisi yang berpengaruh. Para eksekutif perlu mengidentifikasi para pemimpin yang menjadi penghalang inovasi dan pemikiran inovatif, serta bertindak cepat untuk mengatasi hambatan tersebut. Berikutnya adalah masalah proses. Terkadang, eksekutif atau berbagai departemen menempatkan proses atau struktur organisasi yang bertentangan dengan inovasi dan pemikiran inovatif. Beberapa di antaranya yang sering ditemukan adalah proses penganggaran, penghargaan dan proses kompensasi, dan persyaratan kepatuhan. Masalah yang ketiga adalah masalah inersia. Apakah itu masalah inersia? Salah satu sumber kelembaman terbesar adalah kesuksesan perusahaan. Beberapa eksekutif di perusahaan yang sukses enggan untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan inovatif karena mereka merasa ide-ide ini dapat menggerus arus kesuksesan mereka. Namun, eksekutif yang lebih tercerahkan dari perusahaan-perusahaan yang sukses menyadari bahwa kesuksesan hanya berlangsung sesaat dan seringkali terjadinya erosi yang lebih cepat karena inersia daripada sebagai hasil dari upaya sistematis yang berkelanjutan untuk memperkenalkan sebuah inovasi baru. Kendala yang perlu dihilangkan para eksekutif adalah keengganan untuk menjadi inovatif ketika mereka berhasil. Inovasi bukanlah peristiwa yang terikat waktu. Ini perlu menjadi proses yang berkelanjutan dan bagian dari cara kerja yang berkelanjutan.
tersebut tentang create and sustain momentum for innovation, menciptakan dan mempertahankan momentum untuk inovasi. Ada dua garis besar yang ingin kami jelaskan yang berkaitan dengan materi ini. Yang pertama, banyaknya tekanan pada kelompok eksekutif yang sering memotivasi mereka untuk meninggalkan inovasi jangka panjang demi hasil jangka pendek. Mempertahankan inovasi sebenarnya perlu menjadi cara bagi kelompok eksekutif dan bukan proyek yang muncul ketika terjadinya krisis. Kelompok eksekutif perlu memiliki inovasi dalam agenda mereka secara teratur, menemukan cara untuk merangsang pemikiran mereka dengan ide-ide baru, dan mengalokasikan waktu berpikir untuk tim mereka mengeksplorasi cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, kelompok eksekutif perlu menjadi juara seluruh sistem sehingga organisasi mereka tidak melupakan masa depan untuk hasil jangka pendek. Sangat penting bagi presiden atau CEO untuk menjadi juara inovasi. CEO harus mendorong dan mendukung pentingnya inovasi. Mereka juga harus menghindari menciptakan lingkungan yang menakutkan dalam tanda kutip yang menghambat proses inovasi karena konsekuensi negatif yang dirasakan dari kegagalan inovasi. CEO harus sangat menyadari pesan yang mereka berikan melalui reaksi mereka terhadap kegagalan inovasi. Mereka perlu mendukung upaya inovasi bahkan ketika organisasi mereka menghadapi krisis jangka pendek. Akhirnya, kita telah tiba di akhir pembelajaran tentang leading organization. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran ini? Dalam sebuah lingkungan perusahaan yang berubah dengan cepat, sebagian besar masalah yang dihadapi para pemimpin sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan canggih untuk menentukan bagaimana melanjutkannya. Masalah kompleks adalah masalah unik yang perlu dipahami oleh pemimpin dan tim secara menyeluruh sebelum mereka dapat mempertimbangkan solusi. Tim-tim inovasi terkemuka mensyaratkan para pemimpin untuk memahami sepenuhnya elemen-elemen unik yang terkait dengan masalah-masalah kompleks dan mampu menarik kecerdasan inovatif tim mereka untuk memahami masalah-masalah kompleks secara menyeluruh. Para pemimpin sering perlu membimbing tim mereka untuk menghabiskan waktu ekstra dengan berfokus pada keunikan kompleksitas dan bagaimana hal itu dibedakan dari tantangan sebelumnya daripada mencari sebuah kesamaan. Begitu para pemimpin membantu tim mereka memahami masalah yang kompleks, mereka kemudian perlu memfasilitasi tim untuk berpikir secara inovatif untuk menemukan solusi potensial yang akan mengatasi dilema dengan paling baik. Pemimpin pun memiliki peran penting untuk dimainkan dalam menciptakan, membina, dan mempertahankan tim inovasi dan dalam mempromosikan inovasi dalam tim unit kerja yang utuh. Mereka harus menjadi juara dalam proses berpikir inovatif. Mereka perlu menginternalisasi anggapan bahwa sebaik individu atau sebagus ide pribadi mereka, sebuah tim dapat mencapai hasil inovasi yang lebih baik daripada yang dapat dicapai oleh pemimpin secara independen. Akhirnya, para pemimpin perlu secara konsisten memodelkan komitmen terhadap inovasi, baik secara
sebagai pemimpin tim mereka maupun sebagai pemimpin perusahaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang pembelajaran leading organization. Sampai jumpa di lain kesempatan.